Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ibu-ibu semua, saudari seiman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Di siang hari ini kita akan membahas tentang sebuah ilmu yang benar-benar penting, sebuah ilmu yang benar-benar berharga. Itu ilmu tentang Al-Quranul Karim. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kandungan dari ilmu tersebut. Kalau kandungan dari sebuah ilmu itu sesuatu yang berharga, maka ilmu tersebut menjadi mulia. Ketika kandungannya itu tidak berharga, maka ilmunya itu tidak mulia. Ada ilmu-ilmu yang kandungannya tidak berharga. Seperti ilmu meramal nasib, ilmu perdukunan, ilmu membaca garis tangan. Itu ilmu, tapi ilmunya ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya ilmunya bukan ilmu yang mulia. Bahkan ilmu yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Adapun Al-Quranul Karim adalah sebuah firman Allah. Maka buat orang-orang yang mempelajarinya, dia mempelajari hal-hal yang terbaik. Allah sebutkan Al-Quran sebagai kitab hidayah, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan Allah telah berjanji untuk menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa merubahnya, tidak akan ada yang bisa menggantinya. Maka mempelajari Al-Quran adalah sebuah pelajaran, sebuah ilmu yang benar-benar berharga. Al-Quranul Karim dijelaskan oleh para ulama, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan, diwahyukan. Bukanlah itu sebuah makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari Allah dan kepadanya Al-Quran itu akan kembali. Wa annallaha takallama bihi haqiqatan. Allah itu benar-benar berkata dengan Al-Quran. Wa alqah ila Jibril. Kemudian Allah berikan kepada Jibril. Fanazzala bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran adalah firman Allah. Perkataannya Allah secara hakiki, secara benar. Makanya ada sebuah larangan bersumpah dengan mengatakan warabbil Quran. Demi Rabbnya Al-Quran. Demi Tuhannya Al-Quran. Kenapa ini dilarang? Dikarenakan Allah itu bukan Tuhannya Al-Quran. Tetapi Al-Quran itulah dari Allah Ta'ala. Itulah firmannya Allah Azza wa Jal. Al-Quranul Karim adalah sebuah kitab yang benar-benar luar biasa. Mukjizat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Yang kemudian Allah Ta'ala berikan kepada sebagian dari nabi-nabinya untuk menjelaskan atau untuk membuktikan kebenaran dakwahnya mereka. Maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Di antaranya tujuannya adalah untuk menjelaskan
Bagaimana ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikarang oleh manusia, bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat oleh manusia. Tetapi ini berasal dari Rabbul Alamin. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau nasya'u laqulna mithla hadza, fakadzdzabahumullahu ta'ala." Bahwasanya Al-Quran itu didustai sama orang-orang musyrikin. Sampai orang-orang musyrikin itu mengatakan, kalau kami mau, kata orang-orang musyrikin, kami pun bisa bikin seperti Al-Quran ini, kata mereka. Maka kemudian Allah menantang mereka. Allah mengatakan, "Qul law ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Allah berkata, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah manusia dan jin semuanya itu berkumpul untuk mereka membuat yang persis seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan tandingannya walaupun mereka itu saling tolong-menolong satu sama lain. Tidak bakal bisa. Allah menantang ini. Kemudian Allah katakan di surat Hud, "Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, datangkanlah 10 surat yang seperti ada yang dalam Al-Quran. Wad'u man istata'tum min dunillah. Dan berdoalah kalian, minta tolonglah kalian kepada siapapun selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Ini ayat yang kedua yang berisi tantangan dari Allah. Tantangan yang pertama, Allah menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan satu Al-Quran atau satu pembanding dari Al-Quran. Tantangan yang kedua, Allah menantang mereka untuk datangkan 10 surat aja. Dari 114 surat, Allah menantang mereka untuk mendatangkan 10 surat aja. Kemudian Allah tantang lagi mereka. Allah katakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi." Kalau kalian itu memang ragu atas apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, fa'tu bi suratin mim mithlihi. Maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan panggillah penolong-penolong kalian selain Allah kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Kemudian Allah katakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Kalau mereka itu tidak melakukannya dan mereka tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar, maka berhati-hatilah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan juga dari batu. Jadi Allah dengan 3 ayat ini Allah memberikan 3 tantangan. Datangkan seperti Al-Quran, atau datangkan 10 surat, atau datangkan 1 surat saja. Dan kita lihat 1400 tahun sudah berlalu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawab tantangan ini. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa ditandingi sama sekali oleh orang-orang kafir. Dan kemudian ternyata luar biasanya Al-Quran, mukjizat dari Al-Quran, itu bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara tata bahasa. Begitu pula secara hukum. Allah membuat tata bahasanya sangat elegan, sangat sastranya itu sangat baik, sangat tinggi. Yang tidak bisa kemudian ditandingi sama orang-orang kafir. Lihatlah bagaimana Al-Quranul Karim itu bisa dibaca oleh semua orang. Maknanya bisa dipahami oleh semua orang. Mau yang tua, mau yang muda. Mau yang berilmu, mau yang tidak. Mereka semua bisa ngambil manfaat dari Al-Quran. Saking luar biasanya ini Al-Quran. Nggak ada isi Al-Quran yang perlu ditutup-tutupi. Nggak ada isi Al-Quran yang perlu untuk disembunyikan dari anak-anak kecil. Tapi sampaikan kepada mereka. Bahkan Al-Quran ketika menjelaskan tentang hubungan badan antara suami istri, tentang aturannya, Al-Quran datang dengan bahasa yang sangat-sangat elegan. Sangat-sangat baik. Apa kata Allah? Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangilah sawah kalian semau kalian. Allah
mendatangkan dengan bahasa yang sangat-sangat lembut, bisa dibaca oleh semua orang. Ini luar biasanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian isi hukum dari Al-Quran, itu isi hukum yang terbaik. Solusi dari setiap masalah yang dimiliki oleh manusia. Kenapa kita katakan ini adalah solusi yang terbaik? Dikarenakan Al-Quran itu berasal dari penciptanya manusia. Dan pencipta dari sesuatu itu paling mengerti bagaimana mengurus, bagaimana mengatur ciptaannya. Bahkan orang tua sekalipun paling mengerti bagaimana mendidik anak-anaknya. Dan orang tua susah untuk mempercayai orang lain untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena dia yang paling tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Dia yang paling kenal. Padahal pengetahuan orang tua terhadap anak bukan pengetahuan yang sempurna. Dia tidak tahu bagaimana isi anak. Dia nggak tahu bagaimana watak asli dari anak tersebut. Dia pun nggak tahu nanti di umur kesekian anaknya bakal jadi apa, dia nggak tahu. Adapun Allah mengetahui isi hati dari setiap manusia. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah sesuatu yang zahir maupun yang disembunyikan oleh manusia. Nggak ada beda sama sekali. Allah menciptakan manusia semuanya. Kepemilikan yang sempurna. Makanya Allah paling tahu bagaimana mengatur manusia. Itulah makanya kita katakan hukum dari Al-Quran adalah solusi yang terbaik bagi umat manusia. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW menjelaskan fitnah umat ini adalah ada pada harta dan juga pada wanita. Maka Allah jadikan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu berkaitan tentang masalah harta. Tentang masalah hutang piutang. Kita lihat bagaimana di masyarakat ini menjadi sebab dari perseteruan. Sebab dari perkelahian gara-gara hutang piutang. Sampai sebagian orang nyewa preman khusus buat nagih hutang. Khusus buat nagih hutang. Masalah ini. Makanya ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang masalah hutang. Bagaimana aturannya. Supaya nggak terjadi fitnah di mana-mana. Bukan cuma masalah hutang piutang dalam masalah harta. Begitu pula masalah warisan. Perhatikan banyaknya keluarga yang terpecah gara-gara warisan. Kakak dan adik mereka saling benci, bahkan saling bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Rebutan warisan. Keributan yang gak pernah terjadi ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka semua saling sayang. Mereka semua saling perhatian, main bareng. Tapi ketika orang tuanya meninggal, rebutan warisan. Itulah makanya Islam datang. Al-Quran kemudian menjelaskan tentang bagaimana aturan bagi warisan supaya nggak ribut. Nggak ada kepentingan pribadi dari si fulan, nggak ada kepentingan pribadi dari si fulanah. Tapi Allah yang memberikan hukum langsung bagi setiap manusia. Itulah hukum yang paling adil. Allah yang nentukan. Nggak ada kepentingan pribadi dari siapapun, campur tangan dari siapapun di sana nggak ada. Ini diantara contoh bagaimana Islam itu atau Al-Quran itu sendiri membawa hukum yang terbaik. Begitu pula tentang masalah wanita yang menjadi fitnah dari umat ini. Wanita dan juga laki-laki. Wanita bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan. Di Al-Quran dijelaskan tentang masalah pernikahan. Siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Dijelaskan tentang bagaimana larangan untuk berzina. Dijelaskan tentang ketika terjadi perzinahan, apa hukumnya. Ketika terjadi saling tuduh, yang ini selingkuh, yang itu selingkuh, bagaimana kemudian cara menentukan hukumnya. Islam mengajarkan kemudian bagaimana cara kita menghindari perzinahan. Untuk selalu menundukkan pandangan, laki-laki menundukkan pandangan, yang perempuan menundukkan pandangan. Wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat ke zina. Bukan jangan melakukan, tapi jangan deket-deket. Semua jalan ke sana itu dijauhi. Ini contoh kecil tentang bagaimana Al-Quran itu membawa solusi bagi seluruh masalah yang dimiliki oleh umat manusia. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Al-Quranul Karim itu terjamin
kitabnya, hurufnya, maknanya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Dan ini kelebihan yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Quran dan tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Keotentikan dari Al-Quran dijamin langsung sama Allah. Selalu original. Nggak ada yang KW-KW-nya, nggak ada ayat yang KW-nya, nggak ada ayat orang lain dimasukin dalam situ, nggak ada. Ini hanya dimiliki oleh Al-Quran. Allah menjanjikan di surat Al-Hijr di ayat yang ke-9. Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Ayat yang singkat, tetapi ini mengandung konsekuensi yang berat sebenarnya. Diturunkan 1400 tahun yang lalu, jauh dari kecanggihan teknologi, jauh dari modernisasi kota-kota. Tetapi ternyata kita lihat 1447 Hijriah hari ini, Al-Quran yang kita baca sama persis dengan yang dibaca oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kita mau keliling ke ujung dunia manapun, bertemu dengan kaum muslimin di sana, tes mereka baca Al-Fatihah. Ana jamin, bacaan Al-Fatihahnya sama. Ketemu dengan orang barat, orang bule yang baru masuk Islam, coba suruh baca Al-Fatihah, sama bacaannya. Mau di pedalaman Afrika, sama. Mau dimanapun, sama. Nggak bakal ada bedanya. Itu bentuk Allah menjaga Al-Quranul Karim secara lafadznya. Makanya ada para hufaz, para penghafal Al-Quran. Di seluruh dunia, kaum muslimin mereka itu menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang menghafalkan 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang 10 juz, ada yang 1 juz, ada yang hafalnya cuma Al-Fatihah sama Kulhu. Yang penting apa? Ada hafalannya, ya kan? Semua kaum muslimin punya hafalan Al-Quran semuanya. Cuma beda-beda banyaknya. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Itu memang cara Allah menjaga lafadz dari Al-Quran. Oleh karena itu siapapun yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja keliru baca Al-Quran, akan langsung ada yang membenarkan. Bahkan di masjid sekalipun, kalau imam baca kemudian salah, terkadang anak kecil yang negor. Kadang anak kecil yang negor. Anak kecil itu hafal, dia negor imamnya yang jauh lebih tua, yang keilmuannya lebih panjang. Kalau salah, ya salah. Lihat dalam Al-Quran, tidak boleh salah harokatnya, tidak boleh salah hurufnya. Ada Allah, ada Allahi, ada Allahu. Nggak boleh keliru. Ada yang ada wawunya, kadang ada tidak ada wawunya. Nggak boleh, oh wawu doang kok. Oh cuma yang satu fathah, satu kasroh doang nggak apa-apa. Nggak boleh, sama sekali nggak. Dan hafalan semua kaum muslimin, kesepakatan di antara mereka, nggak boleh ada perbedaan. Harus sama semuanya. Itu cara Allah menjaga lafadz dari Al-Quran. Dan ternyata yang luar biasa, yang Allah jaga bukan cuma secara lafadz dan bacaan. Tetapi Allah jaga juga Al-Quran ini secara makna. Kenapa? Karena tujuan terutama, paling utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk bisa dipahami maknanya. Untuk bisa dijadikan sebagai petunjuk. Al-Quran bukan cuma sebagai bacaan. Kalau maknanya berubah, berarti bakal berubah apa yang diinginkan sama Allah. Makanya kemudian Allah menciptakan dua jenis manusia. Yang pertama ada namanya mufassirun. Yang kedua namanya muhadditsun. Siapa mufassirun? Ahli tafsir. Dijadikan sama Allah orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran persis seperti yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW dari Nabi SAW. Dengan pemahaman yang berantai.
dengan pemahaman yang sama. Karena itulah yang dituntut dari kita. Ittabi' wala tabtadi'. Ikuti, jangan bikin yang baru. Islam aturannya jelas. Pemahamannya sama. Karena kita berbicara tentang hal agama. Kita berbicara tentang Al-Quran. Kita nggak lagi berbicara tentang dunia atau teknologi. Kalau ngomongin dunia atau teknologi, silahkan bikin kreativitas seperti apapun. Membuat improvisasi seperti apapun terserah. Itu masalah dunia. Nggak harus taklid. Bahkan harus kreatif. Tapi masalah agama, ittabi' wala tabtadi'. Ikuti, jangan bikin yang baru. Itulah pemahaman dari Al-Quran. Kita berusaha untuk memahami Al-Quran sebagaimana para sahabat memahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika Nabi SAW atau ketika di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan, Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada perempuan orang-orang muslimin, untuk mereka menjulurkan baju mereka, jilbab mereka. Itu perintah. Kita harus pahami bagaimana memahami ayat ini dengan benar. Kita lihat ketika ayat ini turun, ternyata para sahabat langsung memerintahkan kepada istri mereka, putri mereka, anak-anak mereka. Langsung muslimat di zaman itu mengambil apapun kain yang ada di sekitar mereka, langsung ditutup badan mereka. Dijulurkan sama mereka ke badan mereka untuk menutup. Langsung mereka mengamalkan ayat tersebut. Lihat ini pemahamannya. Kemudian 1400 tahun kemudian ada seorang wanita. Nggak pakai jilbab. Ketika disampaikan ini loh ayatnya ada perintah untuk berjilbab. Perintah dari Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Yang penting jilbabin hati dulu. Yang penting jilbabin hati. Ini kita tanya, mahamin ayat ini dari mana? Yang penting hati dulu. Mana ayat, mana hadis perintah jilbabin hati? Enggak ada. Jilbabin hati kalian dulu. Enggak ada buat apa? Yang ditutup itu aurat. Hati ngapain ditutupin? Enggak ditutup, sudah tertutup. Hati di dalam memang. Gimana prakteknya menjilbabi hati? Seperti apa? Ini pemahaman dari mana? Pemahaman seperti ini keluar ketika mereka tidak belajar dari para ahli tafsir. Bagaimana memahami Al-Quranul Karim dengan benar. Akhirnya ngawur. Begitu pula ketika kita membaca ayat-ayat yang lainnya. Ayat-ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Allah sudah menciptakan para ahli tafsir yang mereka meriwayatkan dari para sahabat ketika para sahabat melihat dari Nabi SAW bagaimana Nabi itu mendirikan sholat. Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka tata cara Nabi dicontoh oleh para sahabat. Diamalkan oleh para sahabat. Diajarkan sama mereka ke generasi setelahnya. Generasi tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan tata cara sholat ini ke generasi yang berikutnya lagi. Generasi yang berikutnya mengajarkan lagi ke generasi yang berikutnya. Sampai kemudian ke generasi kita sekarang. Itulah cara Allah untuk menjaga makna dari Al-Quranul Karim. Itulah mereka ahli tafsir. Kemudian juga ada tadi muhadditsun, ahli hadis. Kenapa ini penting? Karena kita nggak bakal bisa memahami Al-Quran tanpa hadis. Bahkan nggak bakal bisa kita sholat tanpa hadis Nabi SAW. Nggak bakal bisa.
Makanya bahkan para ulama, mereka melabeli sebuah sekte sesat khusus yang hanya mau ngikutin Al-Quran saja, tanpa mau mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Dinamakan sama para ulama sekte tersebut sebagai sekte Al-Quraniyun. Namanya Al-Quraniyun, para pengikut Al-Quran saja. Gak mau ngikutin hadis. Dinamakan juga mereka sama para ulama yang lain sebagai kaum ingkarus sunnah. Orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi SAW. Karena seperti itu pentingnya hadis Nabi SAW. Banyak isi-isi dari Al-Quran yang butuh penjelasan dari hadis. Bahkan tanpa hadis nggak bisa sholat kita. Berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan, jumlahnya berapa, nggak ada dalam Al-Quran. Semua penjelasannya ada di dalam hadis. Bahkan waktu sholat secara terperinci, kapan waktunya, subuh itu kapan waktunya tepatnya, zuhur itu kapan, tepat waktunya itu kapan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis. Tanpa hadis banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang nggak bisa kita praktekkan, bahkan bingung. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, tentang perintah puasa, Allah mengatakan, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ada yang pernah baca ayat ini, Bu? Ibu-ibu kalau puasa, buka puasanya kapan, Bu? Maghrib emangnya udah malam, Bu? Kalau anak-anak main di luar, kemudian disuruh masuk, udah mau azan maghrib, bilangnya apa? Masuk mau maghrib kan? Bukan masuk udah malam kan? Emang belum malam. Nah, berarti gimana puasa selama ini? Kan suruh sampai malam. Ngawur dong, Bu. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kata Allah. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Disuruh sampai malam. Bukan sampai maghrib itu di ayatnya. Sampai malam, ayo. Loh gimana ya Ustadz? Selama ini saya puasa. Nah ternyata itulah fungsinya hadis. Ini ada ibu-ibu yang bingung. Dulu para sahabat juga ada yang bingung. Ketika Nabi SAW sedang di rumah seorang sahabatnya, sedang berpuasa Ramadan saat itu, lalu sudah mau masuk waktu maghrib. Maka Nabi minta kepada para sahabatnya untuk disediakan makanan. Kemudian sahabat itu mengatakan, wah Rasulullah, ini masih terlihat matahari. Belum malam maksudnya, maghrib. Ibu-ibu kalau maghrib itu kan masih kelihatan. Khususnya bapak-bapak kalau berangkat ke masjid, azan maghrib berangkat itu masih kelihatan. Pulang baru malam. Jadi sahabat ini juga mempertanyakan, wah Rasulullah ini masih kelihatan, kenapa minta dihidangkan makanan? Lalu apa jawaban Nabi SAW? Idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran naharu min hahuna faqad wajabal fitr. Kata beliau, kalau malam hari itu sudah datang dari arah sana dan siang itu sudah mau pergi dari arah sana, berarti sudah wajib buka puasa. Maksudnya apa? Waktu maghrib. Jadi dari hadis itu yang diriwayatkan di Sahih Muslim, dari hadis tersebut sekarang kita mengamalkan buka puasa kalau waktu maghrib. Lihat. Yang buka puasanya malam hari itu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, Rafidhah diantaranya, mereka itu buka puasanya malam. Kata mereka nunggu kelihatan bintang.
Apa dalilnya? Tsumma atimmus siyama ilal lail, kata mereka. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Kalau Allah bilang sampai malam. Kenapa mereka kemudian sampai malam? Enggak sampai maghrib aja. Karena mereka tidak mau mengimani hadis. Mereka pahami dengan kepala mereka sendiri. Itulah pemahaman mereka. Kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu orang-orang yang cinta dengan sunnah Nabi. Cinta dengan ajaran Nabi. Nabi buka puasanya maghrib, kita buka puasanya pun maghrib. Itu namanya ahlus sunnah. Disinilah cara Allah menjaga makna dari Al-Quran. Dengan adanya mufassir dan juga dengan adanya muhaddis. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quranul Karim adalah salah satu ibadah yang terbaik. Bahkan sampai-sampai Nabi menjadikan hasad terhadap orang yang baca Al-Qur'annya bagus sebagai salah satu bentuk hasad yang diperbolehkan. Padahal hasad perbuatan dosa. Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, kata beliau. Kata beliau, rajulun 'allamahullahu al-Qur'an, yaitu kepada orang yang Allah ajarkan Al-Qur'an kepadanya. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa anahan nahar. Maka dia pun membaca Al-Qur'an di malam hari dan juga di siang hari. Fasami'ahu jarun lahu. Kemudian bacaan ini didengar sama tetangganya. Faqal laitani utitu mislama utiya fulan fa'amiltu mislama ya'mal. Maka tetangganya ini bilang, coba aku itu diberikan sebagaimana dia itu diberikan. Aku akan membaca sebagaimana dia itu membaca. Ini salah satu bentuk hasad yang diperbolehkan. Satu lagi yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah hasad kepada orang yang Allah berikan harta yang banyak. Dengan harta tersebut, dia itu bersedekah ke banyak tempat. Ngasih manfaat ke orang-orang. Kemudian kita mengatakan, kemudian tetangganya itu mengatakan, kalau saja saya diberikan harta, sebagaimana orang itu diberikan harta, maka saya akan mengamalkan seperti yang dia amalkan, memperbanyak sedekah. Hasad, kata Nabi SAW, tidak diperbolehkan kecuali kepada dua golongan ini. Dan hasad di sini bukan berarti menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain, bukan. Tetapi dia juga pengen punya kenikmatan seperti itu. Sama-sama jago baca Al-Quran, bagus baca Al-Qurannya. Bu, saya diamanahkan untuk mengelola Ma'had Tahfidz Al-Quran. Yang masuk itu rata-rata anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini setiap hari, mereka itu menghafalkan Al-Quran atau punya halaqah Al-Quran. Itu ada 6 halaqah. 6 waktu mereka duduk sama Al-Quran. Setelah sholat subuh, kemudian jam 7 sampai jam 10, kemudian setelah sholat zuhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, 6 kali. Satu lagi, dimotivasi ke mereka untuk bangun di sepertiga malam terakhir, tambahin 1 halaqah sendiri. Jadi paling tidak 6 halaqah, 6 kali mereka berkumpul untuk Al-Quran. Entah mereka itu terkadang ngafalin, kemudian nyetorin hafalan baru, atau ketika di sore hari, mereka itu mengulang-ulang memurojaah hafalannya, disetorkan ke temannya. Dan buat anak-anak yang di Ma'had Tahfidz, siapapun yang lancar atau menghafalkan Al-Quran, mereka itu kalau baca 1 juz Al-Quran, itu 30 menit kelamaan. 30 menit itu kelamaan.
mereka baca 1 juz dengan hafalannya itu 20 sampai 25 menit. Rata-rata, ada yang lebih cepat daripada itu. 1 juz Al-Quran dari hafalannya dibaca sama mereka. Jadi mereka dari pagi hari, mereka baca untuk mulai menghafal, nanti nyetor ke ustadznya jam 8. Jadi mereka baca. Dan namanya orang ngafal itu kan kata per kata diulang sampai 1 ayat. 1 ayat sudah dihafalkan, 1 ayat itu diulang 20 kali mungkin diulang 1 ayat. Dapat 1 ayat itu, dihafalin ayat yang kedua. Diulang sama seperti dihafalin ayat yang pertama. Ketika sudah hafal, digabungkan rantainya sama ayat yang pertama. 1 ayat pertama dan ayat kedua diulang 30-40 kali sudah beres, baru hafalin ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dia hafalkan dengan cara yang sebelumnya. Sudah hafal, sudah beres, digabungkan lagi rantainya sama ayat yang pertama, sama ayat yang kedua, ayat yang ketiga digabungkan. Diulang terus. Sampai kemudian minimal mereka nyetor dalam sehari, minimal itu 1 halaman. Minimal 1 halaman hafalan baru. Dan rata-rata 2 halaman ke atas. Setiap anak tiap hari. Sekarang ibu-ibu perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran. Falahu hasanah. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Maka baginya 1 pahala. 1 pahala ini dilipat gandakan 10 kali. Lalu Nabi mengatakan, la aqul alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi dari alif lam mim saja 30 pahala. Gimana jadinya tadi ngulang-ngulang terus buat disetor nantinya, itu berapa kali dia baca. Berapa huruf dibaca terus sama dia sampai lancar itu 1 halaman, 2 halaman. Baru disetorin sama dia. Setelah itu nanti halaqah zuhur, itu dia menggabungkan hafalan yang baru dengan hafalan minggu kemarin, digabungin. Sama hafalan minggu kemarin, disatuin. Dia lagi ngapalin pertengahan juz 2. Berarti di waktu setelah zuhur itu, dia baca dari awal juz 2 dibaca, di murojaah sama dia siang harinya. Di sore harinya dia murojaah 1 juz sampai 2 juz. Dari hafalan-hafalan dia yang lama. Mungkin juz 1, mungkin juz 30, mungkin juz 29, semua yang sudah terjadwal. Minimal 1 juz. Sebelum dia setorkan 1 juz itu ke temannya, dia kan harus murojaah sendiri dulu. 1 juz. Dia hafalin dulu sendiri, murojaah dulu sendiri. Ketika sudah lancar, baru datengin temannya, baru murojaah sama temannya. Maghribnya dia mulai lagi hafalan baru buat besok. Dibaca. Cuma baca nggak ngafal. Dan bacanya itu disetorkan ke wali asramanya. Wali asramanya koreksi bacaannya udah benar apa belum. Ketika sudah di-approve, diterima sama wali asramanya, oh bacaannya sudah benar. Berarti halaqah setelah Isya, kamu mulai ngafal. Nah intinya bayangkan Bu, dalam sehari berapa kali dia baca Al-Quran itu. Berapa banyak Al-Quran yang sudah dia baca. Berapa juz yang dia sudah ulang-ulangi terus setiap hari. Kalau cuma dari 3 huruf aja alif lam mim tadi 30. Ini anak seperti ini berapa banyak pahalanya. Sebaliknya ada seseorang yang untuk baca 1 halaman aja setengah jam. Dengan makhrijul huruf yang berantakan, tajwidnya ketuker-tuker, ikhfa, izhar ketuker-tuker. Sya, sin, ro, kho, ha, ketuker, hanya ha. Alhamdulillah. Ketuker-tuker. Ini kejadian realitas seperti ini. Ketuker-tuker. Dan yang kita permasalahkan,
bukan bacaan Al-Quran orang ini. Tetapi terkadang orang dengan bacaan seperti itu tidak mau berusaha memperbaiki bacaannya. Itu jadi masalah. Apa sebabnya? Oh, dulu pernah datang halaqah tahsin. Disalahin mulu sama ustadznya. Baper, marah ke ustadznya, nggak mau datang lagi, sakit hati. Bu, kalau emang udah jago baca Al-Quran, gantiin ustadz yang ngajar. Lah emang ustadz itu kerjaannya yang salah dibenerin, ditegur. Malah baper sakit hati. Saya salahin mulu. Baru satu huruf, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Gak mau datang lagi. Ini yang jadi masalah. Kalau orang bacanya terbata-bata, tapi berusaha, itu hal yang baik. Karena semua orang yang lancar baca Al-Quran, semua orang yang sudah hafal 30 juz, semua bakal lewat proses terbata-bata. Pasti. Semua lewatin. Cuma mereka sabar. Menjalani prosesnya. Nah ini ada yang gak sabar, malah baper sendiri. Yang salah dia, ngomelnya ke orang lain. Kalau misalkan dia gak mau salah, gak disalahin. Setoran aja Al-Qurannya sama tembok. Nggak bakal disalahin. Nah ini sebagai pelajaran. Makanya kemudian Nabi SAW menjanjikan atau mengatakan ini adalah salah satu hasad yang diperbolehkan. Dikarenakan orang yang sudah lancar baca Al-Qur'annya, dia akan bisa membaca Al-Qur'an dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Beda dengan orang yang terbata-bata, maka dia bakal butuh waktu yang lama untuk membaca jumlah Al-Quran yang singkat. Ini menjadi perbedaan dalam masalah pahala. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sampaikan bagaimana bacaan Al-Quran atau pahala dari Al-Quran itu dinilai per huruf sama Allah. Dan kenapa kita hasad sama orang-orang yang lancar baca Al-Quran? Karena banyak huruf yang bisa dia baca dalam waktu yang singkat. Tadi Anda sampaikan 20 menit bisa 1 juz. 1 juz Al-Quran itu berarti 20 halaman. Surat Al-Fatihah itu totalnya ada 139 huruf. Kalau dikali 10 itu berarti ada 1390 pahala. Baca Al-Fatihah saja. Karena Nabi katakan 1 huruf 10 pahala. Habis baca Al-Fatihah ketika sholat, baca apa Bu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu total ada 47 huruf. Dikali 10 berarti 470. Dijumlahkan dengan jumlah di Al-Fatihah tadi berarti 1860 pahala. Ketika bacanya Al-Fatihah sama kulhu aja. Padahal kulhu, Al-Ikhlas cuma 4 ayat. Apalagi baca yang lebih panjang lagi, baca yang lebih panjang lagi, lebih beribu-ribu pahala yang dia miliki. Dan yang menarik ibu-ibu semua, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang pahala yang Allah berikan dari bacaan Al-Quran, itu enggak harus cuma dari kuantitas, ini yang luar biasa. Terkadang Allah perhatikan kualitasnya juga. Mungkin jumlahnya sama, tapi kualitasnya beda, pahalanya beda. Makanya Nabi SAW mengatakan, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir lancar baca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia. Sebagian ulama mereka menjelaskan malaikat bersama malaikat yang mulia di sini, maksudnya akan dibersamai malaikat nanti ketika di surga. Punya pengawalnya tuh malaikat nanti di surga. Kemudian kata Nabi, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi." Dan yang baca Al-Qur'annya terbata-bata kata Nabi. Bata, ya kan? Nah, falahu ajron kata Nabi. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa kata para ulama? Pahala baca
dan pahala sabar. Dia baca walaupun terbata-bata dan dia sabar walaupun terbata-bata. Sabar. Memang gak sama pahalanya dengan orang yang mahir. Tapi dalam hadis ini dijelaskan bagaimana kualitas bacaan itu juga berpengaruh. Makin bagus kualitasnya, pahalanya makin besar. Walaupun terkadang jumlahnya sama atau terkadang jumlahnya lebih sedikit secara kuantitas. Tapi kualitasnya itu bagus, pahalanya lebih besar. Jadi orang yang baca Al-Fatihah sama Kulhu dengan kualitas yang bagus, pahalanya lebih banyak. Daripada juga orang yang baca Al-Fatihah sama Kulhu yang baca terbata-bata. Beda pahalanya. Bukan cuma dari bacaannya, dari makharijul huruf, dari tajwid, tetapi begitu pula dari tadabburnya. Itu mempengaruhi. Makanya Nabi SAW, beliau pernah dalam satu malam, beliau sholat malam, yang dibaca sama beliau cuma satu ayat. Ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau kamu itu mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Kalau engkau itu mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau itu maha pengampun, lagi maha bijaksana. Atau lagi maha penyayang. Ayat ini, cuma satu ayat dibaca sama Nabi. Nabi nggak baca Al-Baqarah, enggak. Pada momen itu yang dibaca sama Nabi cuma satu ayat, diulang-ulang sepanjang malam sampai subuh. Ini menjadi dalil. Ini menjadi dalil. Terkadang walaupun kuantitasnya lebih sedikit, tapi kualitasnya bagus, pahalanya besar. Jadi apa maksudnya? Maksudnya selain kita banyak-banyak baca Al-Quran, tingkatkan juga kualitasnya. Tahsin. Baca Al-Quran yang benar. Secara makharijul hurufnya, per hurufnya kita latih. Begitu pula secara tadabburnya, pemaknaannya, itu pun kita pahami dengan benar. Dengan itu pahalanya bakal berlipat nantinya. Dan orang yang bisa menjaga kuantitas dan juga kualitasnya, selalu tersibukkan dengan Al-Quran, maka dia diberikan jaminan keselamatan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi SAW, dan beliau mendapatkan julukan sebagai bapak tafsir dalam Islam. Karena dia secara khusus mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma alimhul Quran wa alimhut ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia Al-Quran dan ajarkan kepada dia tafsirnya. Didoakan langsung sama Nabi. Maka dia terkenal sebagai seorang sahabat yang benar-benar canggih, luar biasa dalam mentafsirkan Al-Quran. Beliau mengatakan, Dominallah liman ittaba'al Quran alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Ibnu Abbas mengatakan, Allah memberikan jaminan barang siapa yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara nanti di akhirat. Jaminan dari Allah. Dalilnya di mana? Dalilnya firman Allah, kata beliau, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Di surat Thaha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara. Jadi orang yang bisa menjaga Al-Quranul Karim, dibaca dengan baik, ditadaburi sama dia makna-maknanya, jaminan dari Allah, nggak bakal sesat ini orang. Makanya kita perhatikan banyak orang-orang yang sesat, sebabnya ngikutin opini orang. Bukan ngikutin Al-Quranul Karim. Sampai ada orang yang tadinya rajin ibadah, rajin sholat. Ditinggalin sama dia sholatnya. Gara-gara ketemu sama tetangga, kata tetangganya, ngapain sholat, yang penting jadi orang baik. Sholat itu tujuannya biar kamu jadi orang baik. Kalau kamu sudah jadi orang baik, ya nggak usah sholat, katanya. Ini nyata. Akhirnya
orang ini nggak sholat sama sekali. 40 tahun nggak sholat. Nah, ini pelajaran. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Tapi orang yang selalu dekat sama Al-Quran, dibaca sama dia, ditadaburi Al-Quran, jaminan dari Allah. Nggak bakal sesat nih orang, nggak bakal sengsara nanti di akhirat. Kemudian ibu-ibu semua, rahimani wa rahimakumullah. Al-Quranul Karim itu adalah sebuah kitab yang kita bisa beribadah dengannya dari semua arahnya. Kita semua bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, beribadah dari Al-Quran dengan berbagai macam ibadah. Al-Quran itu bisa dihafalkan, Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran bisa ditadaburi, itu semua bernilai pahala. Bedakan dengan hadis Nabi SAW. Hadis Nabi, setinggi-tingginya kemuliaannya, kita nggak dapat pahala hanya sekedar dengan membacanya. Atau bahkan hadis Nabi SAW itu nggak bisa kita gunakan ketika sholat, nggak bisa. Baca Al-Fatihah, habis itu baca innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Walaupun setinggi-tinggi itu kemuliaan hadis Nabi, tetap nggak bisa sama sekali. Dan kalau kita baca hadis, nggak ngerti maknanya, nggak dapat pahala. Beda seperti Al-Quran. Al-Quran dibaca dengan pemahaman, dengan dibaca dengan tidak ada pemahaman sama sekali, tetap dapat pahala. Dalilnya apa? Tadi hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu pahala dilipat gandakan 10 kali. Alif lam mim alif 10, lam 10, mim 10. Apa maknanya alif lam mim? Gak ada artinya alif lam mim. Tapi Nabi mau menunjukkan, sekedar baca aja udah dapat pahala. Hadis enggak, harus ngerti dulu maknanya, baru dapat pahala. Al-Quran dibaca dengan makna, dengan pemahaman, tidak dengan pemahaman, dapat pahala. Luar biasa. Ada orang nggak ngerti bahasa Arab, baca Al-Quran, dapat pahala nggak? Dapat. Itulah arti Al-Quran ini bisa diamalkan 360 derajat. Lewat sisi manapun bisa. Dibaca sebagiannya sebelum tidur, dibaca ketika sholat, dihafalkan sama kita, diajarkan ke orang lain, semua nilainya pahala semuanya. Tapi ada poin yang harus kita perhatikan. Yaitu poin adab ketika membaca Al-Quran. Al-Quran itu boleh dibaca dimanapun. Nabi SAW mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Anna Nabi SAW kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Nabi SAW dahulu itu berzikir kepada Allah ala kulli ahyani. Di setiap kondisi beliau. Mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, kondisi apapun beliau berzikir kepada Allah. Ini menjadi dalil kata para ulama, bolehnya zikir, bolehnya baca Al-Quran dimanapun, dalam kondisi seperti apapun. Mau tidak suci sekalipun boleh. Batal wudhu boleh. Tapi ada adab-adab yang tetap harus dijaga. Adab yang pertama, baca Al-Quran dengan ikhlas. Ini kewajiban. Karena membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu ibadah. Ketika sesuatu dinamakan sebagai sebuah ibadah, maka harus diniatkan lillahi ta'ala. Nggak boleh diniatkan dengan niat-niat yang lainnya. Karena adanya sebagian orang itu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau bahkan jadi imam sholat, tujuannya supaya dipuji.
Bacaannya bagus. Ketahuan ini sering halaqah tahsin, gak pernah bolos. Lagi di halaqah tahsin bacaannya paling lancar. Tujuannya apa? Mau nunjukin ke orang lain, rajinlah seperti saya. Ini riya seperti ini, gak boleh. Bahkan yang memberikan secara khusus. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan tentang 3 golongan yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama kata Nabi, adalah seseorang yang dia itu belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dilemparkan ke dalam neraka. Dia di dunia ngapain? Belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dipanggil ke hadapan Allah. Madza amilta mimma an'amallahu alaika minal ilm. Apa yang kamu lakukan atas anugerah ilmu yang Allah berikan kepadamu? Lalu dia katakan, ta'allamtul Qur'an wa 'allamtuhu. Ta'allamtu fikal Qur'an. Aku mempelajari Al-Qur'an karena engkau ya Allah dan aku pun mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Lalu Nabi katakan, Allah katakan, kadzabta. Kamu itu berdusta. Kamu itu belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an liyuqal qari. Supaya kamu dipanggil sebagai qari. Dalam redaksi yang lain, ahli ilmu, alim. Faqad qil, kata Nabi. Kata Allah, kamu sudah mendapatkan panggilan tersebut di dunia. Fa'umira ala wajhihi fa'ulqiya finnar. Maka Allah memerintahkan para malaikatnya, orang ini ditarik di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Perhatikan hadis ini. Orang ini bukan pencuri. Orang ini bukan pembunuh. Orang ini bukan pemakan riba. Orang ini bukan pezina. Malah secara zohir, orang ini terlihat baik. Baca Al-Quran dan ngajarin Al-Quran. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika Allah mengatakan, faqad qil, kamu sudah dapat gelar tersebut, panggilan tersebut. Alias di dunia, orang ini memang dipanggilnya qari. Memang dipanggilnya alim. Orang-orang sudah tertipu sama dia. Saking jagonya dia itu nipu orang. Padahal niatnya busuk. Yang menjadi sumber kerusakan dia ada di mana? Niatnya, bukan lillahi ta'ala. Maka ditarik di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Makanya pentingnya seorang ketika belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, diniatkan lillahi ta'ala. Ustadz boleh nggak kalau saya kencengin bacaan Al-Quran saya? Apakah berarti nggak boleh? Boleh, nggak ada masalah. Tapi niatnya diluruskan lillah. Sebagai dakwah bagi orang lain. Supaya orang lain ketika dengar Al-Quran termotivasi juga untuk belajar. Atau termotivasi juga untuk baca. Atau orang tersebut jadi lebih dekat kepada Allah ketika kita baca Al-Quran. Makanya Nabi perintahkan, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, melantunkan bacaan Al-Quran dengan baik, maka bukan bagian dari kami. Ini perintah dari Nabi. Ketika baca Al-Quran, nadanya yang bagus. Jadi ketika didengar sama orang, enak. Berarti di sini ada perintah, jahar baca Al-Quran, nggak otomatis riya. Karena riya atau ikhlas, itu ketahuannya di hati. Nggak kelihatan di zohirnya kita, nggak kelihatan. Taunya di hati. Ada orang yang bacanya pelan-pelan, riya. Oh ini sengaja, emang dia tuh sengaja bacanya pelan-pelan supaya nggak dipikir sama orang, riya. Padahal riya dalam hatinya. Kenapa? Karena tujuannya supaya dipuji juga sama orang. Ada orang ketika sholat, selesai sholat berjamaah, zikir. Zikir setelah sholatnya merem. Stop. Gak kedengeran sama orang. Tapi terkadang hatinya riya. Supaya orang lain ngelihat dia,
Masya Allah khusyuk berzikir. Masya Allah fokus. Panjang banget. Gak kedengeran sama orang, enggak. Tangannya subhanallah, 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 subhanallah. Masya Allah fokus orang berzikir. Niatnya tujuan untuk itu. Supaya orang-orang ngeliat nih. Saya beres sholat, gak langsung sama HP. Gak langsung ngobrol. Saya zikir. Riya tujuannya. Maka sekali lagi, ikhlas atau riya itu ada dalam hati seseorang. Yang paling kenceng bisa jadi dia yang paling ikhlas. Yang paling pelan bisa jadi juga dia yang paling riya. Maka kita nggak bisa menentukan dari zohirnya seseorang. Nggak bisa. Tetapi intinya maksud di sini adalah ini menjadi perhatian buat kita semua. Ketika kita baca Al-Qurannya kencang, berikan tujuan niat yang jelas. Buat apa? Apakah tujuannya untuk kita menikmati bacaan tersebut? Karena dengan membaca kencang, kadang kita lebih nikmat. Kita bisa menikmati bacaan tersebut. Dengan kita melantunkan, kita lebih enak dengarnya, bacanya. Atau tujuannya tadi, supaya orang lain dengar, mereka pun tertarik belajar Al-Quran misalkan. Dengan niat-niat yang baik. Begitu pula ketika kita bacanya pelan-pelan, berikan juga niat yang lurus. Kita zikir setelah sholat pelan-pelan, berikan juga niat yang lurus. Saya berusaha untuk menyembunyikan amalan ini lillahi ta'ala. Kalau memang ada orang yang ngelihat, ya sudah. Ya saya duduk di sekitar orang lain, masa saya ngilang kan gak bisa. Zikir, tapi apa? Luruskan niatnya. Kemudian adab yang kedua dalam baca Al-Quran adalah berusaha membaca dalam kondisi yang terbaik. Tadi disampaikan, apakah boleh baca Al-Quran dimanapun? Boleh. Dalam kondisi apapun? Boleh. Tapi kita berusaha dalam kondisi yang terbaik. Karena ketika persiapan kita itu lebih baik, kualitas bacaan dan tadabbur kita pun lebih baik. Ibu-ibu yang datang ke kajian ini cuma pakai daster dari rumahnya yang belel, yang dipakai sama dia buat tidur, beda fokusnya dia dengan ibu-ibu yang datang ke sini sudah persiapan dengan baju yang rapih. Dengan bukunya, dengan penanya, dengan telinganya, sudah fokus, itu bakal beda nanti konsentrasinya. Hasilnya bakal beda. Begitu juga orang yang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran dengan dia berwuduk dulu, pakai pakaian yang baik, dia pakai minyak wanginya dia, duduk di tempat yang rapih, dia duduk dengan rapih, dia bakal siap membaca Al-Quran, siap untuk tadabbur. Beda dengan orang yang asal-asalan, bakal beda. Tapi apakah boleh? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kita berusaha dengan yang terbaik. Bagaimana sih kondisi yang terbaik? Yang pertama, bersuci. Di sini masuk ke pembahasan, apakah membaca Al-Quran itu wajib dalam kondisi suci? Jawabannya tidak wajib, tapi sunnah. Orang yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Yaitu tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang mengatakan sunnah menjelaskan ayat ini itu menceritakan tentang para malaikat. Dilihat dari ayat-ayat yang sebelumnya. Para malaikat tidak ada yang megang Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Maka ini anjuran orang-orang kalau mau megang Al-Quran, peganglah dalam kondisi suci. Kemudian kondisi yang terbaik yang kedua adalah bersiwak atau gosok gigi. Jadi wangi bacaannya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik. Itu cara dia memuliakan Al-Quran. Ketika dia berusaha untuk memuliakan Al-Quran, maka Allah pun akan memuliakan dia. Kemudian yang keempat, kondisi yang terbaik yaitu menggunakan minyak wangi. Boleh nggak ibu-ibu pakai minyak wangi ketika baca Al-Quran? Boleh kalau di rumah. Kalau di rumah boleh, nggak ada masalah. Kalau datang kajian boleh nggak pakai minyak wangi Ustaz?
boleh pakai minyak wangi kalau cuma bisa dicium sama dirinya sendiri. Nggak boleh sampai tercium oleh laki-laki yang lain, nggak boleh. Jadi harus tahu batasannya. Dan kemudian baca Al-Quran, kondisi yang terbaik yaitu usahakan dibacanya di tempat yang bersih dan berkah. Makanya tempat yang terbaik adalah masjid untuk baca Al-Quran. Kalau tidak bisa, maka baca di rumah di tempat yang nyaman, yang bersih. Duduk di sofanya, duduk di kasurnya, atau tempat yang bersih, yang nyaman, dia baca di situ. Dan kondisi yang terbaik kemudian yang berikutnya, dibaca dalam kondisi duduk. Itu terbaik. Boleh nggak Ustadz sambil berdiri atau sambil berbaring? Boleh, nggak ada masalah. Kemudian, Ibu semua rahimani wa rahimakumullah, disebutkan, diceritakan tentang Al-Imam Malik. Karena Malik ibn Anas, idza arada an yakhruj liyuhaddits. Dahulu Imam Malik, kalau mau menyampaikan hadis, tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu dengan wudu seperti sholat. Wala bisa ahsana thiyabihi. Dia akan mempergunakan pakaian yang terbaik. Wala bisa qolan suah, dipakai sama dia pecinya. Wa masyata lihyatahu, disisir sama dia jenggotnya. Faqila lahu fi dzalik, lalu dipertanyakan, kenapa melakukan hal tersebut? Kemudian Imam Malik menjawab, uqir bihi hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqir bihi, yaitu aku memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ketika ini saja beliau lakukan ketika baca hadis, apalagi ketika baca Al-Quran. Kemudian, bagaimana dengan baca Al-Quran dari handphone? Bagaimana dengan baca Al-Quran dari handphone? Baca Al-Quran dari handphone, hukumnya boleh, nggak ada masalah. Dan handphone memiliki atau tidak memiliki keutamaan seperti Al-Quran. Yaitu Al-Quran maksudnya mushaf. Membaca Al-Quran dari mushaf langsung itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dari handphone. Sekali lagi, boleh apa tidak? Boleh. Kalau lagi di masjid misalkan begini, nggak bawa Al-Quran misalkan, baca dari handphone, nggak ada masalah. Tapi kalau dia baca dari Al-Quran langsung, itu lebih utama. Kemudian yang ketiga, adab dalam baca Al-Quran. Yaitu membaca ta'awudz. Jadi niatnya diluruskan. Kondisinya sudah rapi semuanya. Kemudian dia membaca ta'awudz. Allah mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu di surat An-Nahl. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, "Falau marra ala qaumin sallama alaihim wa 'ada ila al-qira'ah fa in a'ada ta'awudz kana hasanan." Kata beliau, kalau dia lagi baca Al-Quran, kemudian dia melewati sebagian orang, lalu dia memberikan salam kepada mereka, setelah memberikan salam, dia mau baca Al-Quran lagi, maka bagus sekali kalau dia baca ta'awudz lagi, kata Imam Nawawi. Jadi dia baca Al-Quran, kemudian dia ngasih salam ke orang, dia mau balik lagi, dia baca ta'awudz lagi. Mungkin lagi di masjid misalkan dia lagi baca Al-Quran, kemudian ada ibu-ibu datang ngobrol sebentar. Setelah ngobrol bentar dia mau Al-Quran lagi, ta'awudz lagi. Kana hasanan, kata Imam Nawawi, itu bagus. Selanjutnya, di antara adab baca Al-Quran yaitu membacanya dengan tartil. Membaca dengan tartil yaitu memperhatikan setiap kaidah, makharijul huruf dan juga tajwidnya. Dan juga melantunkannya dengan baik dan juga tidak berlebih-lebihan. Melantunkannya dengan baik secara tidak berlebih-lebihan. Ummu Salamah pernah ditanya tentang cara Nabi SAW membaca Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, "Tsumma na'atat qira'atahu fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassarah harfan." Yaitu Ummu Salamah itu mempraktekkan bacaan Nabi SAW.
Dan ternyata Nabi itu baca hurufnya, baca Al-Qur'annya satu huruf. Maksudnya apa? Tidak terburu-buru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu terlihat. Setiap huruf itu dapat sifatnya terbaca semuanya. Kemudian juga Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu itu pernah ditanya, "Kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu bacaannya Nabi SAW? Kemudian Anas mengatakan, "Kanat maddan." Dahulu Nabi SAW membacanya itu terkadang ada yang panjangnya dibaca. Sabar. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Beliau memanjangkan bacaan bismillah, yaitu maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Ada matnya, ada panjang pendeknya, itu semua dibaca. Enggak buru-buru Nabi SAW bacanya. Kemudian adab yang berikutnya, baca Al-Quran itu harus dengan khusyuk dan tadabbur. Dan ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Karena fungsi dari Al-Quran sendiri bukan sekedar untuk dibaca. Tapi fungsi utamanya adalah untuk ditadabburi, dipahami maknanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di surat Shad, di ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yaitu Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Di surat Ar-Rum ayat ke-24 Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati-hati mereka itu sudah terkunci? Allah tidak mengatakan tidakkah mereka itu membaca, tapi Allah mengatakan tidakkah mereka itu mentadabburi. Karena itulah cara untuk mendapatkan tujuan utama dari Al-Qur'an. Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yaitu Al-Quran kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap petunjuk itu bisa bermanfaat bagi kita ketika kita pahami, kemudian kita ikuti. Ibu-ibu kalau beli mesin cuci baru, Bu. Ibu boleh punya mesin cuci, Bu? Apa masih pakai ember? Beli mesin cuci baru. Kemudian dapat manual booknya, cara penggunaannya. Ternyata dibuka bukunya, tulisannya bahasa Cina semua. Kan sekarang barang Cina di mana-mana. Ternyata manual booknya bahasa Cina. Ini gimana cara nyalainnya? Sedangkan semuanya sudah pakai digital semuanya. Ini gimana? Mana yang dipencet? Akhirnya telepon customer service-nya. Pak, ini saya beli mesin cuci baru, Pak. Ini ada manual book-nya. Gimana, Pak? Kata orang customer service-nya, oh ikutin aja, Bu, manual book-nya, kata dia. Kata ibu, saya mau ikutin, tapi saya nggak ngerti. Gimana caranya, kata dia. Ini bahasa Cina. Baru diajarin sama customer service. Apa maksud Anda nyampaikan ini, Bu? Al-Quran, ini kita petunjuk manual book kita, Bu. Untuk kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau kita nggak ngerti, nggak pahami maknanya, gimana kita mau selamat? Padahal Allah menjelaskan di situ bagaimana kita menjalani kehidupan dengan baik di dunia, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ada semua dalam Al-Quran. Kalau apa? Dibaca dan dipahami. Ini paham aja enggak? Dibaca, terus dibaca, tanpa adanya pemahaman. Dibaca dapat pahala. Jelas dapat pahala. Tapi tujuan utamanya ditadabburi supaya bisa dipahami. Berarti gimana PR-nya? PR-nya pertama belajar bahasa Arab dulu.
Supaya ngerti. Ustadz, ya Allah, udah belajar 8 tahun bahasa Arab, Ustadz. Itu buku Durusul Lughah, nggak beres-beres, jilid 1. Man anta, man anti, man huwa, nah, ma jinsiyatuka, muter di situ terus. Nggak beres-beres. Nah, mubtada, khobar, apa bedanya sampai sekarang Anda bingung, Ustaz. Berarti apa yang kedua? Yang kedua, hadiri majelis-majelis tafsir Al-Quran. Hadiri. Supaya dengar itu penjelasan dari Al-Quran. Banyak. Bahkan Ustadz Firanda punya majelis sendiri. Ustadz-ustadz yang lain pun punya majelis sendiri. Dan sekarang bisa buka di YouTube, lihat. Kajian-kajian tafsir Al-Quran itu banyak. Dan bahkan mengikuti kajian manapun yang kajiannya itu betul, mengajar Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu salah satu cara untuk kita memahami Al-Quran. Karena ada tafsirnya. Akan ditafsirkan dengan benar. Maka itu PR yang kedua. PR yang ketiga, gimana caranya kalau berarti juga selain datang kajian? Baca terjemahannya. Kemudian garis bawahi, tandai yang tidak ngerti. Ditanya. Yang nggak ngerti, yang nggak paham, digaris bawahi. Ditanya ke orang lain, dibaca terjemahannya. Ibu-ibu punya Al-Quran, ada terjemahannya. Ketika baca satu halaman bahasa Arabnya, baca Al-Qurannya, setelah itu baca terjemahnya. Itu yang paling minimal. Sudah selesai, baca lagi satu halaman bahasa Arabnya, baca lagi satu halaman terjemahnya. Terus dibaca. Itu paling minimal untuk kita mengetahui tafsir dari Al-Quran. Karena terjemah Al-Quran itu hakikatnya adalah tafsir ringkas. Tapi tadi Anda sampaikan, yang tidak dipahami digaris bawahi. Nanti ditanyakan kepada orang yang berilmu. Jangan kemudian dipahami dengan pemahaman masing-masing. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahmakumullah. Para sahabat dengan mereka mentadabburi Al-Quran. Al-Quran itu menjadi membawa dampak yang baik ke dalam diri mereka. Bahkan Al-Quran menjadi sebab bertambahnya keimanan mereka. Allah katakan di surat Al-Maidah di ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kalau mereka itu mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau itu melihat mata-mata mereka itu bercucuran air mata disebabkan karena mereka mengetahui kebenaran. Ini menunjukkan ayat Al-Quran berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sampai nangis mereka. Dan nangisnya gara-gara apa kata Allah? Mimma arafu minal haq. Ketika mereka tahu kebenaran dalam ayat tersebut. Gimana kita mau tahu kebenarannya kalau kita aja nggak tahu artinya kayak gimana? Jadi memberikan efek, memberikan pengaruh. Allah mengatakan di ayat yang lain. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang namanya orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang kalau dibacakan kepadanya zikir kepada Allah, wajilat qulubuhum. Diingatkan tentang Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Kenapa? Dia ngerti seperti apa. Makanya sampai sebagian sahabat, ada seorang sahabat, yaitu seorang sahabat ketika dibacakan kepadanya surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah, kata Allah, mereka itu tercipta dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi dan mereka tidak akan mampu? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Seorang sahabat ketika mendengar ayat ini dia mengatakan, kada qalbi ayyatir, kata beliau. Hatiku itu seakan-akan mau terbang, katanya. Lihat pengaruh dari ayat tersebut dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita baca ayat
dengar ayat dari sholat kita, kemudian tidak memberikan pengaruh, itu kadang tanda tidak ada tadabbur dalam bacanya. Makanya ngelihat Al-Quran itu nggak masuk ke dalam hati. Sampai ada yang bilang, Ustadz saya baca Al-Quran, saya sholat rasanya hambar Ustadz. Kenapa? Karena nggak ngerti maksudnya. Dia menjadikan itu hanya seperti sebuah rutinitas. Nggak ada maknanya sama sekali. Adzan, ya sholat 4 rakaat selesai salam. Nggak ada pemaknaan sama sekali. Bahkan nggak ada usaha dari dia untuk mendapatkan makna dari sholatnya sendiri. Ditanya sholat buat apa? Nggak tahu. Yang penting wajib. Sholat itu cara bersyukur dari nikmat yang banyak Allah berikan kepada kita. Sholat itu cara untuk kita diampuni dosa-dosa kita yang banyak luar biasa. Sholat itu cara supaya derajat kita diangkat sama Allah. Sholat itu cara supaya masalah-masalah kita itu diselesaikan sama Allah. Itu namanya kebutuhan, makanya sholat kita. Ketika orang memandangnya hanya sebagai sebuah rutinitas, hambar. Baca Al-Quran cuma sebagai sebuah rutinitas, nggak ada pemaknaan, hambar, nggak bakal dirasai sama sekali. Iman nggak bertambah, iman nggak turun, ya udah stuck begitu aja. Kadang ada pemaknaan sama sekali. Maka ketika dalam ibadah kita merasakan hal tersebut, nggak merasakan kenikmatannya, maka introspeksi diri. Berarti cara beribadah kita, tujuan beribadah kita ada yang keliru. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu semua rahimani wa rahmakumullah. Di antara adab bersama Al-Quran adalah wajibnya Al-Quran itu untuk diamalkan. Mengamalkan Al-Quran itu hukumnya wajib. Al-Quran tadi disampaikan bukan sekedar bacaan, bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar ditadabburi. Tadabbur tanpa pengamalan sekalipun nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Tapi namanya ayat bisa bermanfaat walaupun sedikit ketika ayat tersebut diamalkan. Itulah tujuannya. Makanya masuk surga itu bukan dengan ilmu, tapi masuk surga itu dengan amal. Ilmu tujuannya supaya tahu amalan apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Allah ketika menjelaskan tentang orang-orang yang merugi, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solehat, dan beramal soleh. Harus diamalkan. Di Al-Baqarah di ayat ke-25 Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga. Allah mengatakan di ayat yang lain, wa tilkal jannatu nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Maka semua selalu dikaitkan sama Allah dengan amalan, dengan ketakwaan. Menunjukkan Al-Quran itu butuh untuk diamalkan. Al-Quran melarang kita. Allah mengatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling gibah satu sama lain. Diamalkan. Jangan ngomongin orang. Jangan menyebarkan aib orang lain. Jangan menjelek-jelekkan dia di majelis kita. Jangan. Kenapa? Mengamalkan Al-Quran. Gak boleh. Itu bentuk amanah kita dengan ilmu yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Al-Quran memerintahkan kepada kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan sering dia ungkit-ungkit dan juga menyakiti hati orang yang diberi. Kadang orang yang kita bantu kurang ajar emang. Udah dibantu, nggak tahu terima kasih. La terima kasih, la jazakallah khairan. Udah dikasih. Tukang parkir nih. Masuk kita parkir di Indomaret, nggak ada dia. Pas mau pulang ada. Bantu enggak. Nggak ada manfaatnya nih orang. Kita ngeluarin duit kasih. Udah kasih berat, kita kasih dia, wala terima kasih.
muka mesem ngambil duit dari kita. Oh, orang ngajar nih orang. Kalau kita berpikir seperti itu, nggak bakal ada pahalanya nanti. Duit itu udah kita hilang itu duit, hilang juga pahalanya. Kadang memang orang seperti itu. Tapi lihat siapa yang Allah Ta'ala janjikan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga di surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan kalian makan karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan maupun rasa terima kasih aja enggak. Kalau udah bantu orang, masa bodoh lu mau ngapain? Mau bilang terima kasih, bilang jazakal khair, enggak peduli. Itu bantu orang lillah namanya. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi dia kurang ajar sama kita, lupakan kebaikan kita yang dulu, lupakan sudah. Karena kita tujukan lillah. Kadang ini ada orang kesulitan datang ke kita ngemis-ngemis. Dibantu. 5 tahun lagi sukses. Udah sukses, sombong, melengos. Ketemu kayak nggak kenal. Nggak pernah datang ke rumah lagi, sombong. Udah kaya. Jangan bilang, oh ini ketika susah aja datang ke rumah. Sekarang, nah, jangan. Kenapa? Bisa batal nanti pahala sedekahnya. Itu dulu orang waktu sakit, saya yang biayain sakitnya dia dulu, waktu berobat. Saya yang biayain pengobatannya dulu. Jangan diungkit-ungkit, hilang nanti pahalanya. Itu makanya Allah larang tadi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan sering diungkit-ungkit dan juga menyakiti orang yang telah diberikan. Maka itu salah satu bentuk cara kita mengamalkan ayat Al-Quran yang kita baca. Nah, aktafi bihadza, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya, jika kita lebih dulu belajar Al-Quran terlebih dahulu atau hadis? Waalaikumsalam. Belajar dua-duanya. Kenapa harus salah satu? Ilmu agama itu luas. Walaupun kita berikan keseluruhan hidup kita, nggak bakal cukup sama sekali. Maka pelajari semuanya, karena semuanya itu penting. Lihat prioritasnya dari yang mana Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Allah wajibkan kepada kita untuk sholat. Maka pelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Mewajibkan kepada para wanita untuk berhijab dengan benar, maka pelajari bagaimana cara berhijab dengan benar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terlambat bagi orang yang sudah lanjut usia untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya? Karena rasanya semakin tua, makin susah untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, mempelajari Al-Quran itu macam-macam caranya. Dan Ana sarankan buat orang yang sudah tua, yang pertama, dia mempelajari bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Itu menjadi prioritasnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu menjadi prioritasnya dia untuk diamalkan. Kemudian yang berikutnya, baru dia belajar bagaimana cara baca Al-Quran. Dia hadir ke tempat tahsin Al-Quran. Dan dia praktekkan terus, dia latih terus. Ustaz, saya sudah tua, kayaknya nggak bakal bisa. Jangan lihat dari hasil. Proses itu selalu dihargai. Nuh alaihi salam pengikutnya sedikit. Tetapi lihat bagaimana proses dakwahnya 950 tahun. Dihargai sama Allah, makanya Nuh menjadi salah satu nabi yang terbaik, nabi ulul azmi. Karena proses, karena kesabaran. Maka ibu-ibu yang sudah tua ngerasa gimana Ustaz udah susah, baca terus, jangan mundur. Allah lihat kesabarannya ibu. Allah nggak cuma ngelihat hasilnya, Allah ngelihat bagaimana proses yang ibu tempuh. Bentar lupa, bentar ingat, bentar lupa, bentar ingat, salah lagi, kebolak-balik, bolak-balik, nggak ada masalah. Yang penting usaha, jangan mundur sama sekali. Kalau jujur, Allah pasti bakal berikan pahala yang sempurna. Nah, cukup? Taib, aktafi bihadza. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.